warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan wa da'a bi da'watihim ila yaumiddin amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al Ustaz Nofrizal SAG. Yang saya hormati Bapak Haryanto beserta Ibu selaku DPRD Kabupaten Merangin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kabupaten Kecamatan Merangin, Kecamatan Tabir Timur, Kepala Dusun 1 sampai Dusun 6. Yang saya hormati Majelis Taklim dari Dusun 1 sampai Dusun 6 dan muslimin muslimat soleh solehat yang hadir pada siang hari ini. Semoga selalu sehat dan bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepadanya lah kita semua menyembah, hanya kepadanya lah kita meminta segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kita semua meminta perlindungan dari buruknya jiwa dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan petunjuk dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita semua husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada manusia yang sempurna akhlak dan akidahnya, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua syariatnya, sehingga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi. Yang kedua, sepatah kata dari panitia. Yang ketiga, sambutan kepala desa Sungai Bulian. Yang keempat, pembagian piagam dan hadiah. Acara yang kelima adalah acara inti, yaitu tausiah agama. Dan yang keenam adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita awali dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Al Ustaz Nofrizal SAG dari Jakat beserta Ibu, kepada Bapak Kepala Desa Astagfirullah wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersama-sama kita, di tengah-tengah kita Bapak Ibu, maka kesempatan kita untuk lebih banyak belajar. Nah, lalu bagaimana caranya belajar, Bu? Buang rasa sudah pintar. Buang rasa sudah pintar. Jadi orang bodoh aja kita. Nah, kalau kita jadi orang bodoh, apa insya Allah bersemangat belajar. Tapi kalau ada di hati kita, pun tahu dulu. Nah, itu lagi sama belajar dulu. Merasa sudah tahu. Sudah buang, Bu, ya. Tapi tahu sambal jangan dibuang.
Enggak nyambal kita ya. Nah, Pak Kades yang beliau memimpin kita dengan kesibukan luar biasa, Pak. Kalau bapak-bapak beli mobil jarang panggil Pak Kades. Tapi kalau mobilnya hilang, cari Pak Kades. Dah biaya ini Pak Kades biasanya wes surah aman menel. Mobil kalau lenyap. Ya. Ini ya. Maka kita doakan untuk pemimpin kita agar beliau sabar, beliau gigih pula mendoakan kita sebagai rakyatnya, sehingga penduduk kita Sungai Bulian ini menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa. Ingat Bu, janji Allah. Janji siapa Bu? Bukan janji caleg. Janji siapa? Kalau janji caleg dua Pak Kades, bisa terwujud, bisa tidak. Baik dia menang apalagi kalah. Menang saja belum tentu terwujud apalagi kalah. Tapi kalau janji Allah benar tuh. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan penduduk Sungai Bulian ini beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan beri keberkahan dari langit, hujan jadi rahmat. Betapa banyak Pak hujan jadi azab, hanyut kampungnya Pak. Mobil hanyut, rumah hanyut, istri, suami tidak hanyut. Ini hujan jadi azab. Ya. Hujan jadi apa? Azab. Adil kan ya? Kalau kita beriman, hujan jadi rahmat. Dari bumi, tanah subur, buah sawit lemu-lemu, ibu-ibu lemu-lemu. Besar. Pupuk paling lengkap Pak Kades kan hujan. Walaupun satu karung NPK Ponska kita pupukkan, tapi panas saja terus utama mati sawit itu. Betul nggak Pak? Secanggih apapun pupuk nomor 1 sedunia di luaran Rusia, tapi nggak turun-turun hujan, mati sawitnya Bu. Iya Bu? Iya. Ini Bu ya. Maka sore ini kita bersyukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anak-anak kita tadi Bapak Ibu tampil, ada yang bisa 1 juz bil ghaib, ada yang nengok Quran. Nengok materi Ibu ya. Ibu-ibu berdoa. Kenapa? Doa ibu-ibu luar biasa. Kata Nabi Bu, an-nisa'u imamul bilad wa iza saluhat saluhatul bilad wa iza fasadat fasadatul bilad. Ibu-ibu ini tiang negara. Was ngantuk apa hurung? Ya. Ini tiang banyak depan ibu-ibu ini. Ya. Kalau tiang ini dirubuhkan Bu, kira-kira masjid ini rubuh nggak ini? Roboh ya Bu. Ini kita robohkan tiang ini Pak, roboh dia Pak Kades. Jadi ibu-ibu tiang negara. Kalau ibu-ibu ini bagus, ibu menguapi tenan, bagus Sungai Bulian Pak. Tapi kalau ibu-ibunya rusak Sungai Bulian. Ini salah satu Bu, alat biar ibu tidak rusak. Kenapa ibu-ibu tidak berdiri? Ya. Coba ibu berdiri, kami di bawah apa nih? Dulu gini. Putus lagi cintaku, putus lagi kawinankan. Kan rusak ibu tuh. Ini bagaimana ya? Maka saya menghimbau setiap pernikahan, khitanan anak, perbanyak marawis. Ini hadrah apa marawis Bu? Hadrah ya? Enak didengar Pak. Karena kata Nabi, menikahkan anak itu lebih afdol diperbanyak salat. Apa Bu? Salat. Siap undang hadrah Bu? Siap berpahala. Dikasih banyak duit sama ibu nggak masalah nih. Ke madrasah juga perginya. Kami di atas Bu hadrah juga. Setiap kalau di atas ada sistem nyawer namanya. Tapi kita di sana terpaksa campur aduk Pak Kades. Satu kali artis berjoget,
satu kali pula hadroh. Aduh, berlomba Pak sana, masih bersaing di situ Bu. Panggungnya sama, satu kali surga, satu kali neraka. Nah ini kardus ada di sini Pak, kardus. Nanti orang duduknya ke depan ini nyawer dia, nyawer Pak. Kadang-kadang dapat sekardus 1 juta, kadang 2 juta. Ini lagi alat-alat merawisnya, alat hadrohnya Bu. Kebetulan saya diminta pelatih itu untuk pelatih hadroh. Saya tidak pandai hadroh, tapi minta pelatih pula, lucu juga. Ya Bu ya, ini Pak. Kemudian kita hari ini memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Tentu Bu, kita sudah mengorbankan waktu, meninggalkan pekerjaan, menahan lutut yang sakit kena asam urat. Asam urat itu serba salah Bu. Duduk lipat kayak gitu sakit, duduk kayak gitu sakit juga Pak. Betisnya naik Bu, melilit yang ke betis nih. Jangan dianggap duduk begitu enak kalau asam urat, nggak enak Pak. Maka Bu, kalau kita sabar, Allah pasti sayang. Saat ini Pak Kades, kata Nabi, rahmat Allah sedang tercurah ke sini. Di rahmat Allah Pak sedang tercurah. Bu, malaikat sedang bersusun-susun ke atas, bersosok. Dia duduk malaikat sekarang Pak Kades bersosok kayak kita ini nih. Tapi dia sosoknya ke langit. Naik lagi. Bukan deret lebar, langit dia Pak. Tuh sahih hadisnya mas Ustaz. Dia ada ustaz di bawah, saya nggak ngerti juga Bu. Ilmunya sedikit sekali ya. Nih, kemudian diberikan sakinah. Apa Bu? Ketenangan jiwa. Ini kalau duduk di sini sekarang jiwanya tenang Pak. Tapi dengan catatan, Bu, dengan catatan jangan ibu-ibu membenci siapapun dalam majelis ini. Kalau ada yang dibenci dalam majelis tidak dapat ketenangan Bu. Ini Pak. Jangan ada benci Pak. Kenapa? Kata Nabi, ciri orang beriman itu sayang sama orang lain seperti sayang ke diri sendiri. Wah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Betul ucapan Ustaz. Kalau salah tuh jadi Ustaz. Ma yuhibba ma yuhibbu salah nanti. Saya senang ada Ustaz. Bisa luruskan yang masalah. Tidak dikatakan kamu tuh beriman sehingga kamu menyayangi orang lain seperti diri sendiri. Ini Bu, kita sayang aja sama orang lain. Ibu nengok Ustaz ke depan, sayang aja karena Allah. Doakan biar panjang umurnya, bertambah pula panjang jenggotnya. Ini Pak. Kemudian Bu, Isra Mi'raj itu 2 kalimat itu Pak. Kata ulama Isra itu diperjalankan. Isra itu diperjalankan. Namun manusia Pak Kades suka berbeda pendapat. Ada mengatakan Nabi itu Isra Mi'raj dengan mimpi. Ada mengatakan dengan ruh dan jasadnya. Itu. Kalau kita malam Pak, mimpi naik pesawat, naik di udara. Begitu bangun ada nggak pesawatnya? Nggak ada Pak. Atau kalau mimpi Pak. Kalau sebenarnya benar-benar naik pesawat, nampak. Maka Nabi itu benar-benar Isra Mi'raj, diperjalankan oleh Allah. Bapak Ibu yang berkata Allah SWT, yang namanya dalam perjalanan pasti banyak yang dilihat. Sehingga dalam adat Jambi, adat manapun ya, dikatakan lama hidup banyak dirasa. Lama hidup banyak dirasa. Udah lama hidupnya Mbak? Berapa umur Mbak? Ada 60. Ayo tanya sama Mbak, apa Mbak rasakan sekarang? Waduh, wangi. Ada lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak dilihat. Kami dari sana kemarin Pak Kades banyak dilihat. Hampir kami melihat mobil kami masuk parit. Gelincir ya Pak, licin.
Ada Bu, banyak dilihat. Jadi Nabi waktu Isra dan Mi'raj itu banyak beliau lihat Isra perjalanan. Makanya Bu, kalau ingin taat kepada Allah, banyaklah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang paling mudah Pak, tadi Pak Kades sudah sampaikan, yang paling mudah melihat tanda kebesaran Allah, lihatlah tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ada orang meninggal sini Bu? Ada? Tapi dia nggak mati-mati di sini Pak, ikut terus. Pak Kades bilang tadi. Makanya Bu, di rumah, di HP, seringlah putar lagu yang mengingatkan kita untuk mati. Ya, ada Pak. Apa tuh lagunya? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada gua lagi merinding tuh, kok saja semuanya. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Ada lagi tuh? Ada ya? Kalau udah ada kan ada mereka nanti sana rekamannya. Nih Pak ya, mati Pak. Kata Pak Kades memang paling 3 hari 4 hari sedihnya. Sedih boleh 4 hari Bu, tapi ingat mati setiap saat. Setiap saat, karena mati tidak pakai lonceng. Tidak ada WA masuk ke kita. Ustaz Nufrizal, siap-siap 2 menit lagi saya Israel akan datang. Enggak ada di WA Pak. Ya Bu, enggak ada Bu. Nah, jadi dalam Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan berbagai keadaan-keadaan cerminan hidup kita. Pertama Bu, Nabi melihat ada orang yang memukul-mukul kepalanya sampai hancur, sampai hancur. Ini orang yang tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, keras kepala. Kan jadi istilah Bu, keras kepala, nggak mau dinasihati. Kemudian Nabi berjalan lagi, melihat pula lidahnya panjang-panjang. Kalau saya Bu sudah pernah lidahnya panjang. Saya sudah pernah Ustaz, saya dulu stroke Pak Kades 6 bulan, stroke-nya di leher. Lidah ini keluar masuk, kayaknya pendek Bu, giliran stroke dia sampai ke sini Pak. Sampai dia melewati dagu ini, panjang dia keluar sendiri. Keluar bentuknya biru, lalu dia masuk lagi Bu. Kalau dia masuk, lehernya semua meledak. Maka saat itu saya berdoa, ya Allah, kalau memang ada jalan untuk sehat, beri aku petunjuk. Tapi kalau ini penyebabku mati, tolong cepatkan aku mati. Mumpung istri saya masih muda. Ya Bu, kan cepat pula dia menikah kalau kita mati kan. Ya Bu, ada. Dengan izin Allah, temu Pak. Saya ceramah ke Itamulu, ibu-ibu tahu saya stroke, saya tidak pernah nyebut R Bu, tidak bisa nyebut R waktu itu. Dikasih obat, dengan izin Allah sehat Pak. Nih Bu, stroke juga tidak pakai kode. Maka ibu-ibu hati-hati. Apa tanda-tanda ibu akan stroke? Mudah marah. Tanda-tanda ibu akan stroke, mudah marah Bu. Bapak-bapak tanda stroke sudah dekat, mudah marah. RT salah, kadus salah, kades apalagi salah aja. Aku sudah dekat stroke Bapak. Ya Bu. Makanya Bu,
jangan mudah marah dengan suami. Karena ibu akan stroke. Jika bapak jangan mudah marah dengan istri, Pak. Kita akan stroke. Sayang. Ya, udah marah. Makanya disuruh kita apa? At-tabassumu sadaqatun. Senyum itu sedekah. Mau senyum, Bu? Mau ya? Maka pagi-pagi tengok apa hobi suaminya. Nih, Bu. Udah punya suami ya? Udah punya suami, Bu? Belum ya? Udah punya suami? Belum semua ini? Ayo belum? Udah ya? Oh, apa hobi suaminya, Bu? Sudah berapa tahun menikah? Sudah berapa tahun menikahnya? Untuk berian. 16 tahun ya? Oh, udah lama, Pak. Sudah tahu apa menu suaminya pagi? Kampung. Hah? Apa aja mau? Wah, hebat suami beliau. Apa aja mau? Aduh, Pak. Makanya, Bu, ya, coba berlatih bikinkan minum kesenangan suami, apakah kopi, teh, telur. Kalian hidangkan sambil senyum. Senyum, Bu, ya. Kang, ini loh, monggo. Senyum, Bu. Ini kadang-kadang suami sudah nyuruh, Pak. Mae, kamu bikinkan kopi, bikin dewe kono. Wes enten wedang kok ngapot-ngapot. Aduh, Pak. Coba biasakan senyum. Biasakan senyum. Walaupun gigi tinggal satu, Pak, senyum saja. Kan nggak susah senyum, Pak. Kamu udah apa adanya senyum. Aduh. Saya pernah, Pak, masuk ke sebuah showroom, kita mau mengambil PKB mobil ya, kena hadiahnya ban 2. Mobil PKB kayak ini, Pak, ban 2. Sampai di sana kita bukannya senyum, tegang dia. Saya bilang dengan dia, kamu menghancurkan perusahaan kamu. Kalau saya kok presiden direktur, saya pecat kamu semuanya. Kenapa? Ini konsumen. Satu saya lari, berpuluh orang tak datang. Ingat, Pak, kalau pedagang jadi Pak, ada pedagang di sini, jangan pernah kasar sama konsumen. Ada pedagang sini, Bu? Pedagang lontong, pedagang pical, pedagang bakwan. Itu pedagang. Biasakan senyum. Biasakan senyum. Coba. Karena ini beli orang itu senyum kita, bukan lontong kita, Pak. Mbak Munyong aja. Lari pembeli itu, Pak. Ya. Ini Nabi diperlihatkan lidahnya panjang. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, ini iktibar apa? Gambaran apa ini? Gambaran umatmu kalau dia berjumpa satu sama lain sibuk mencari kelemahan, kekurangan orang. Itu dilarang di dalam Al-Qur'an. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Kalau mau benar-benar salah, jangan kita beberkan. Ada tempatnya, Bu. Kalau dia pejabat, itu ada pengadilannya. Hah? Biarlah pemerintah mengadili, Pak. Kita ada sibuk. Kita urus saja bidang kita. Yang petani urus kebun, pedagang urus dagang. Ini, Pak. Makanya Bapak Ibu di rumah nanti boleh buka kembali surah Al-Isra ayat 1. Ayat berapa, Bu? Ayat 1. Saya bacakan Pak ayat, Bu.
kita ngaji, iramanya luar biasa. Karena itu perintah Nabi, Pak, bukan ria. Dia banyak pula mentang-mentang tak pandai irama Quran, ria pula katanya, Pak. Ya, dia tak pandai. Ada. Jadi Rasulullah perintahkan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran itu dengan suaramu. Dengan suara. Dia anak-anak kita, Bu, belajar sama Ustaz tadi seninya, Pak. Karena Quran itu dengan seninya indah. Nah, sesuai dengan kemampuan suara. Yang mampunya muratal, yang mampu tilawah, sesuai kemampuan masing-masing, Pak. Nah, ini berarti bagus bacaannya. Imam, Pak, kalau bacaan bagus, semangat dah sholat. Semangat, Pak. Kami di sini tempat di atas, Pak. Semalam 1 juz imam sholat kami tarawih, Pak. Rasa inna atau inna. Ini anak beliau imamnya, Pak. Ah, itu kami kontrak setiap Ramadan, Pak. Nah, kontrak. Kalau kami di situ, Bu, kalau untuk perkara agama berlomba-lomba. Paling sedikit 6 jutaan honor imam kita Ramadan. 6 juta. 6 dah kemarin. Kalau kurang kasih tahu nih kalau di sana. Itu pakai selama Ramadan boleh dikit 6 juta. Nih, Pak. Kenapa? Karena kita tidak bisa seperti dia. Bukan mudah ngapal Quran tuh, Bu. Susah. Seni Quran tuh mudah dah, Bu. Susah. Karena Ramadan mudah. Susah, Pak. Perlu banyak guru, Pak. Nah, jadi Ibu, mari kita pasang niat, jangan menjelek-jelekkan siapa pun. Yang rawan ibu-ibu di mana itu saat masak-masak rewang. Rewang, Bu, itu rawan lidah kita rusak. Main, apa tu? Dia keluar wingi loh, mantu sang lu, tolong bulan was lahir, wale bambang kalau ngonom jen, ditambah weh. Ini deh, Bu, jangan, hati-hati. Makanya, Bu, sambil masak-masak, bawa pisau, apa yang dibaca? Allah. Juga kita, Pak, sambil menghadiri acara pernikahan itu zikir banyak. Allah. Saya sering merenung, Pak. Saya merenung, Bu. Saya lewat dekat kambing. Tahu kambing, Bu? Wedus. Wedus. Nggih. Saya lewat dekat wedus, Bu. Wedus itu makhluk yang paling sopan. Dia kalau sudah kenyang, Bu, dia bersimpuh begini, Pak. Simpuh, lalu dipejamkan matanya, dia berzikir, Bu. Pak katanya, Allah. Zikir dia, Pak. Kadang kambing itu hewan paling sopan, Pak. Mau anak kecil, mau anak besar, dia panggil paman semua. Lewat kita, le. Ini betul-betul kamu dari Jawa. Sopan dia, Pak. Ayo, perhatikanlah, kambing, kerbau, sapi sama, Pak. Dia berzikir. Kemudian kita lihat lagi tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Pernah enggak, Pak, ayam terlewat dari jam 3 buangnya? Enggak ada, Pak. Kenapa, Bu, ayam tidak pernah terlewat jam 3 bangunnya? Ayam tidak ada main kartu malam, Pak. Tidak ada main gaplek ayam, Pak. Dia begitu maghrib istirahat. Kita kenapa terlambat subuh? Main domino. Main gaplek. Ayo, Pak. Mudah-mudahan di sini nggak ada perkara tempat lain. Sini kalau ada merewang, duduk aja ngopi. Coba perhatikan ayam, Pak. Jam 3 dia sudah mulai beri apa-apa. Dia pakai beduk, Pak. Sholat tahajud. Serempak semua sekampung. Sholat tahajud. Sesuai orang masing-masing. Sholat tahajud. Ayo, Pak. Saya salut sama ayam, Pak. Luar biasa ayam bertahannya kepada Allah. Kemudian diam dia, Bu, sampai jam 4:30. Diam dia itu. Dia zikir. Coba dengar kandangnya, Pak Kades. Dengar, Bu, ayam kandang. Dia zikir, Bu. Apa katanya zikir, Bu? Allah.
Ayo. Dan habis itu dipukul lagi berdua, Pak. Sholat witir disuruh Pak. Habis itu sebentar serak subuh. Begitu hari terang, anaknya langsung diajak ke lapangan, latihan praktek. Ayo nak, kita ke lapangan cara mencari makan. Jadi nenek moyang kita zaman dulu caranya harus nyeker. Jangan khawatir nak, walaupun nyeker Allah pasti memberi rezeki. Jangan khawatir nak, walaupun kamu anak emak ini 10 pasti makan semua anak. Bapakmu pintar cari makan tapi dia makan sendiri nak. Nggak ada yang kelaparan, Pak. Kenyang semua anaknya Pak. Kenapa? Ya hewan yang bersyukur. Kalau cuma nyeker aman, Pak. Kita sudah beragam mata pencarian masih juga bangkrut. Ya, kalau sini nggak ada bangkrut, Pak, lancar semua. Ayo, ini di Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jalan lagi Nabi melihat orang nanam, tumbuh, dipanen tambah banyak, dipanen tambah banyak, makin dipanen makin banyak. Ya Jibril, ini gambaran apa pula? Gambar umatmu yang gemar bersedekah. Di sedekah itu Pak, memang untuk kita, bukan untuk orang lain. Sedekah rajin Pak. Bantu madrasah-madrasah, bantu pesantren-pesantren. Ini Bu, minimal kalau sudah panen ada duit 1 juta di tangan, keluarkan 25.000. 1 juta hasil panen, keluarkan 25.000. 10 juta, keluarkan 250.000. Beli mobil, hitung Pak. Beli mobilnya berapa? Setelah beli mobilnya 250 juta kali 25.000. Nah, itu Bu, jangan nenek mobil baru mah alhamdulillah bapaknya tuku ini jajal. Lupa zakat, enggak lama masuk jurang mobil itu Pak. Tumburan Pak. Dia belum bayar zakat mobil, sini nanti balik cek Pak. Saya ingatkan orang rumah Pak, beliau ada hari ini. Begitu beli mobil, hitung berapa beli mobil tadi. 278 sekian gitu. Hitung kali 25.000. Keluarkan besok. Keluarkan Bu zakat mobil. Ya Bu. Yang berniat beli mobil keluarkan zakat. Yang sudah beli mobil kalau belum keluarkan zakat. Kalau enggak bahaya Pak. Dia nanti keluar lebih banyak dari zakat itu, ngumur orang, mati orang. Berapa zakat itu Pak? Bahaya Pak, ngeri mobil itu. Kayaknya enak tapi beresiko besar. Nah, itu Bu. Itu di mana Nabi lihat? Di dalam surga. Orang pilihan Nabi orang nanam tuh Bu, nanam, tumbuh lagi. Itu di dalam surga. Bu, Bu, masih bangun? Masih ya. Kalau bapak bangun semua Pak. Ini ibu rawan karena ibu duduk. Bapaknya di kursi. Nah, karena bapak sering berebut kursi Bu. Kalau sempat jadi DPR bahaya belum? Ya Bu ya. Ibu di rumah putar yang membuat kita bisa masuk surga. Putar di rumah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tu orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Janganlah diandalkan bacaan kenduri. Ya Pak, ada yang mati kenduri aja diandalkan, sebelum mati nggak salat-salat. Hindarilah semua perbuatan yang mungkar. Hindarilah semua perbuatan yang keji. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Biarkan orang benci, asalkan Allah sayang. Buanglah sifat dengki, taburkan kasih sayang.
Kemudian Nabi dapat perintah untuk melaksanakan sholat. Kalau cerita tentang peristiwa perjalanan Pak sampai malam tidak selesai Ustaz ya. Banyak peristiwa gitu karena ini waktu asar sudah dekat. Kemudian Nabi ada perintah untuk sholat. Kita harus tahu Bu, Pak, kenapa kita disuruh sholat? Nah, kenapa disuruh sholat? Sebagai bukti bahwa Tuhan kita Allah. Ada Bu, kenapa disuruh sholat? Sebagai bukti Tuhannya Allah. Itu ada. Yang Tuhannya Allah pasti sholat. Yang Tuhannya bukan Allah dia tidak akan sholat. Atau pembeda Pak, pembeda dia sholat. Maka Pak, kalau ada yang berat-berat sholat, solusinya mudah. Banyak pertanyaan di sana Pak. Kalau sini semuanya kata Pak Kades sudah sholat semua Pak Kades ya. Ada juga yang sudah disolatkan ya. Ada. Kalau di atas Pak sering nanya ketika diajak ke masjid, ayo Mang kita ke masjid. Kok berat ke masjid ya? Kok berat? Mudah caranya. Bergaul sama orang rajin sholat. Ya, ibu-ibu mau pintar bahasa Padang, bergaul sama orang Padang. Ibu mau pintar bahasa Padang, bergaul sama orang Inggris, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, coba kalau sama orang Padang, siawang, di kampungan, berorang anak lebar dagang waang, aja, lebar peruntung gadang, itu keluar. Aduh, mau pandai bahasa Jawa, bahasa orang Jawa. Minimal nggak halus, kasar jadilah. Saya pernah bingung Ustaz ditanya di sana, lu Ustaz kampungan dia, kulit yang Jawi, Jawi dengan di yang Jawa Tengah, Jawa dengan di Robokan desa Polo, pundangu meriting meriki, mulai bingung. Saya tanya ke sebelah kebetulan, Mas, oh sudah berapa lama di sini? Oh suwi Pak Dia. Jadi Bu, cara rajin sholat bergaul sama orang yang rajin sholat. Kalau jilbab saya tidak khawatir lagi ibu. Sudah banyak ibu yang malu kalau tidak pakai jilbab. Dah bagus ibu. Dah bagus, luar biasa. Pertahankan. Kalau dulu malu kami para ustaznya Bu, nengok ibu ada jilbab, celananya pendek-pendek bagaimana zaman dulu ya. Terpaksa kita istighfar nengoknya. Astagfirullahaladzim. Kadang dua tangan kami Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau sekarang alhamdulillah ibu sudah rata-rata menutup aurat. Kami sangat bersyukur kaum laki-laki ini Bu, karena dosa yang paling besar ditanggung oleh ibu-ibu. Bukan kami laki-laki Bu. Kami sempat terpesona gara-gara ibu buka aurat, yang paling besar dosanya ibu. Nah, jaga aurat Bu, insyaallah. Ingat Pak, salat sebagai bukti Tuhan kita Bu. Siapa Tuhan kita Bu? Dikit yang jawab. Bu, siapa Tuhan kita Bu? Allah. Jangan takut ibu Allah Bu. Siapa Tuhan kita Bu? Siapa Tuhan kita Bu? Masih dikit juga. Meragukan ibu-ibu. Allah. Maka Pak, coba Pak ulah Bu ya. Ada gak suaranya nih? Siapa Tuhan kita Pak? Allah. Ini baru Bu. Ini baru. Gentleman. Aja Pak. Allah. Karena kalau mau perang Bu, harus kuat Allahnya dulu. Allahu Akbar. Itu peluru itu kayak bubur tuh Bu. Tapi kalau mau perang, kita perang Pak. Siap Ustaz, takbir. Allahu Akbar. Nggak jadi dia berangkat tuh Bu. Balik gitu. Allahu Akbar. Kemudian Bu, Pak, kalimat Allah itu menentukan sukses tidak suksesnya kita meninggal dunia. Nabi berpesan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dapat melepas nyawa dari tenggorokannya dengan la ilaha illallah, maka dapat surga. Makanya Pak, duduk seperti ini banyak Allah di hatinya. Allah. Gitu Bu. Tidak terasa lamanya ceramah Bu. Kalau ibu tidak zikir
Ustaz ni, copot lutut kulo ni, burung lereng-lereng. Zikir. Maka orang sakaratul maut, Pak Kades, saya lagi slow begini dia, lagi slow. Di sini-sini Pak Kades, saya tidak ngajari dia cuma pengalaman. Saya dijemput melepas orang sakaratul maut. Saya pernah dijemput dari rumah sakit Purwokerto, Pak. Ustaz, di mana sekarang? Begini Pak, saya jemput. Kebetulan istri aparat pula, istri tentara. Ini Ustaz, kata orang pintar, istri saya ini kena di kuburan. Ibu tuh gini Pak. Kalau menurut Ustaz bagaimana? Kalau menurut saya dan sudah hampir masuk kuburan. Sudah bukan karena di kuburan lagi Pak. Sudah hampir turun. Terkejut, bukan Ustaz. Sekarang kasih minum. Mana air? Saya baca pakai apa? Kata yang nunggu, perawat nunggu, maaf Pak, kata dokter tidak boleh kasih minum, tambah mati dia Bu. Kasih minum. Saya baca pakai apa? Minum. Ajaran Pak, ajarkan kepada beliau la ilaha illallah. Dingin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah cepat Pak, tidak lagi begitu. Lagi ini Allah, 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 Allah. Kemudian orang mau meninggal tuh tolong dirukiahi karena setan banyak saat itu di situ. Tolong rukiahi Pak, ini saya sampaikan ayat rukiah, silakan dipraktek. Ayat rukiah pertama Fatihah. Yang kedua Alif Lam Mim sampai la raiba fihi. Dapat sampai ke ayat akhir bagaimana? Zalika kitabul la raiba fihi, ulang ketiga kali. Habis itu la yukallifullahu. Setelah itu innama amruhu. Pada itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 3 kali itu. Ini kalau saya ruqyah sekarang Pak Kades, saya giniin aja ke sana banyak muntah-muntahan. Ibu saya ruqyah dari sini, saya giniin aja. Wah, berhamburan mata ibu banyak setan di badan. Saya di sana kalau ke masjid-masjid Pak orang minta ruqyah ramai-ramai Pak Kades. Di masing-masing punya asoy. Wah, macam-macam Bu, kayak Tom Jerry dan juga bersilat ya. Enak lah ditengok Pak. Tapi saya senang Pak Kades, saya senang berdakwah kepada jin. Kenapa? Jin itu tidak banyak protes Pak. Jin tidak mau mencemooh Pak Kades. Saya senang kalau manusia cemooh dia. Kue pulau ngajak-ngajak. Duluan pulau makan garam. Jin tidak pernah cemooh Pak. Dia paling nanya apa untung sampai Islam. Saya pernah Pak Kades, itu bukti masih ada sekarang. Seorang ibu diponis dokter Singapura, umurnya 12 hari lagi. Oleh keluarganya dijemput kita Pak, tolong ruqyah Pak Ustaz, saya ruqyah. Memang sudah terbujur Bu, kayak mayat, tidak bergerak lagi. Begitu saya ruqyah Bu, merangkak ke harimau dia. Oh, ngapa ganggu saya? Saya bilang, saya tidak mengganggu Anda. Anda dan saya sama, makhluk Allah. Anda mati, saya mati. Kalau taat kepada Allah, Anda masuk surga, saya masuk surga. Kamu muslim apa belum? Belum. Gertak pula dia Bu. Belum. Sekarang kamu mau masuk Islam, apa untungnya? Suaranya karena jin Bu. Kalau jantung lemah tidak usah. Dengar. Saya jelaskan bagaimana. Akhirnya saya tanya. Rupanya orang itu jadi anak buah Cina Pak. Maaf kalau ada Cina jadi yang muslim di Jambi Pak. Saya tanya di sana puja-pujaan banyak situ Pak. Akhirnya Pak jadi tumbal ya. Saya larang dia ke Jambi, rumahnya saya jual, balik sini Pak. Saya tanya berapa jumlah jin di badan ibu itu 1000 orang. Itu makan darahnya Pak. Ini Bu, ibu-ibu. Ciri-ciri ibu kesurupan mudah. Mau tahu Bu, ciri kesurupan? Pertama, mudah benci dengan orang. Kalau ada Bu benci sama orang itu kesurupan. Perlu diruqyah. Termasuk mudah marah tadi. Tuh Bu, mudah marah. Tuh kesurupan ini. Ini luar biasa. Saya dulu Ustaz nengok di TV digigitin ya. Kata orang khayalan, enggak juga Pak Kades. Kalau mau kesurupan di situ dia mau mengejar gini aja, kuat terpelanting di sana Pak. Memang nur ayat itu luar biasa. Gini aja Pak. Ayo kata yakinlah dengan Al-Qur'an. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Al-Quran itu tidak satu pun yang diragukan di dalamnya Pak. Tidak ada yang diragukan
iramanya salah bacanya. Seharusnya alhamdulillah dibaca. Iramanya apa menjadi imam? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau kalau dokter bengkel Pak, bodong. Jangan berhenti Pak belajar Quran, Bu. Nabi telah beritahu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang belajar Quran dan mengajarkannya. Maka beruntung Bu yang mengajarkan Quran. Belajar terus Pak. Maka masjid dari maghrib ke isya jangan kosong. Maka Nabi Isra Mi'raj dari mana Pak? Masjid ke Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Maka Bu, masjid musalla jangan kosong hari ke isya, maghrib ke masjid jangan balik. Ajak ustaz-ustaznya ngaji. Kalau di atas Pak ngaji cuma satu ayat. Kalau ayatnya panjang cuma satu baris saja, sebaris. Sebaris Bu ngaji. Giliran saya tunjukin. Zalika artinya demikian itu Alkitabu, kitab Al-Quran. La, tidak ada. Lalu tidak roiba, keraguan. Fihi, di dalamnya. Hudan, petunjuk. Lil, artinya bagi. Al-muttaqin, orang bertakwa. Nah, dia aja selalu gitu Pak. Kan biar paham. Dan itu lanjutkan menghafal. Siapa yang hafal? Banyak juga Pak yang hafal dari itu Ustaz. Cuma begini ke insya banyak juga yang hafal sesuai saya Pak. Makanya Pak, mari masjid kita isi dengan pengajian Al-Quran. Lalu Bu, apa fungsi sholat? Tadi kan kenapa sholat? Apa fungsi sholat? Pertama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sholat dapat menyelamatkan kita ini Pak, kita yang sholat ini dari perbuatan keji dan munkar. Bu, apa fungsi sholat Bu? Apa fungsinya? Manfaatnya apa? Menyelamatkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini Bu, fungsinya. Yang kedua fungsinya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Salat itu fungsinya Bu, minta tolong kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, tidak salat, kita akan minta tolong sama orang pintar. Kalau Pak Kades mau bukti nyata boleh Pak Kades. Ada pedagang di situ, setiap dagang bangkrut. Datang sama orang pintar, sudah habis 24 juta duit. Panggil saya Pak. Ustaz, gimana nih solusinya? Saya rugi apa menggigil? Saya bilang, ini di atas Bapak, di atas loteng, di atas ada sesajen Pak, tolong buang. Oke, sesajen di atas. Buang sesajen ini. Sekarang sudah sukses sudah. Di merek mobilnya Pak, ikan laut. Di belakang ada merek ikan laut. Ada. Ini Bu, salat sarana minta tolong kepada Allah. Buka nanti Bu di rumah surah Al-Baqarah ayat 45. Surah apa Bu? Surah apa Bu? Ayat 5. Oh 45. Surah apa Pak? Al-Baqarah ayat 4. Berapa menit lagi langsung? Sudah hampir jam 4. Jauh. Saya dapat jam Pak. Lupa tadi jam ada di asrama. Setengah jam lagi. Ini Pak ayatnya, buka ada di rumah. Wasta'inu bis sabri was salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolongan kepada Allah tuh dengan sabar. Karena doa ada silsilah bimbang. Ada yang saja Allah kabulkan, ada yang Allah tunda. Kata ulama, ada yang dikabulkan di dunia, ada nanti dia akhirat. Sabar. Tuh sabar. Yang kedua,
Salat itu sangat berat. Sangat berat apa ringan, Bu? Kalau tengok saja ringan, Pak. Apalah dulu? Hah? Pergi ke masjid, salat kita berjemaah. Tapi kok berat? Tahajud itu ringan, Pak. Apalah dulu salat. Tapi kok berat selimut itu kayak 1 ton. Iya, Bu. Maka saya ceritakan dikit, Pak. Bagaimana caranya tidak berat sholat? Buka lagi nanti lanjutan ayat 46. Populer saya, kalau salah begini saya. Tidak mesti yang di atas di pintar, Pak. Yang di bawah lebih pintar. Coba tengok ke atas, Pak. Tak ke atas, Pak. Oh ya. Yang bagus buahnya di mana? Di bawah, masak kuning-kuning, Pak. Yang di atas kecil, getahnya banyak. Enggak ayu juga, Pak. Dia di atas ini buah atas nih, Bu. Yang bawahnya hebat. Aneh, Bu. Kata Allah lanjutannya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang mudah salat, yang yakin akan berjumpa dengan Allah, yakin akan berjumpa dengan Allah, dan yakin kita kembali kepada di sini. Kalau meninggal dunia, diumumkan tidak di masjid tuh? Oh ya, coba kalau sudut, diumumkan nggak? Diumumkan nggak, Bu? Apa kata pengurus masjid? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, Ibu Sartini. Maaf kalau nama. Yang beralamat di Jalan Kutilang. Saya sudah sholat isya tadi malam dengan umur 45 tahun lebih kurang. Itu kalau di atas, Bu. Gitu caranya, Pak. Yakin akan kembali kepada Allah. Yakin tak, Bu? Yakin. Bagaimana saudara yakin kepada Allah? Ciri-cirinya mudah, Bu. Sudahkah saya yakin kepada Allah? Al-Quran itu kan begitu, Pak. Sudahkah saya yakin kepada Allah? Caranya mudah. Alladzina yankuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berzikir kepada Allah ketika berdiri, berjalan. Di jalan tuh zikir kita, Pak Kades. Jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan pula ada sempatnya orang, Pak Kades. Nanti ditanya, ngapa gini aja jalan, Bu? La ilaha illallah. Oh, dia kata Ustaz zikir. Zikirnya bisa di hati, Bu ya. Ibu sambil masak zikir, Bu. Sambil giling cabai. Sekarang blender apa digiling? Mana enak hasil blender yang giling? Oh, enak diulek. Pakai batu cabai lebih enak hasilnya, Bu. Ibu nyayur pakai mesin apa diaduk? Diaduk. Ibu sambil masak, Bu, zikir. Selawat tuh bagian dari zikir. Zikir, Bu, sambil masak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pasti masakannya nikmat dimakan, Pak. Coba Ibu masak seneng guru tuh. Kasar suami rak beres tuh. Suruh tuku UAS, tuku lele, wele. Pasir. Ini zikir, sambil masak zikir, sambil ngiris bawang zikir, selawat saja bisa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nyetrika zikir, sallallahu ala Muhammad. Coba praktek, Bu, pasti Ibu bahagia. Barang siapa tidak bahagia setelah banyak selawat, turut saya ke atas, Pak.
Dijamin bahagia kalau salah Pak. Yang kita petani Pak sambil menodong selawat Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Itu. Sambil ngasih makan kambing Pak, silakan dia manggil kita. Le sallallahu ala Muhammad. Le sallallahu ala Muhammad. Berkah kambingnya Pak. Ini selawat. Ini tuh yang malan Pak. Perbanyak sholat, kemudian Pak cinta sama Nabi. Kemudian sholat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga Pak, sholat untuk menyelesaikan oh iya, ini ibu sebelah sudah maaf sudah seperti sudah keluarga juga Bu? Sudah keluarga belum? Sudah ya? Pernah bertengkar? Pernah ya? Kalau pernah Pak ya, maaf Pak ya. Kalau ada bertengkar di rumah, solusinya bukan dilempar-lempar piring. Bu, kalau ada ibu bertengkar dengan suami di rumah, jangan dilempar ke wajan. Agar caranya ambil wudhu salat 2 rakaat. Ya Allah, suamiku sudah 3 hari ngambek ya Allah. Urak kalem turu karo aku ya Allah, dia turu dewe. Lembutkan hatinya ya Allah, suruh dia masuk kamar ya Allah, aku rindu. Selesai ibu doa masuk dia tu. Tapi kalau ibu lempar piring, lempar sandal tambah kabur dia Bu. Salat. Ada lagi salat duha. Jangan absen salat duha Bu. Apa fungsinya? Kata Ustaz Hadi Hidayat, bisa menghancurkan bencana-bencana yang menimpa kita hari itu. Setelah itu rezeki kita berkah. Rezeki jadi berkah. Nah, itu salat Bu. Nanti silakan pelajaran yang lain. Kalau saya bahas semua nanti dah cukup asam. Berikut cara salat. Cara yang kelima, cara salat tadi, keuntungan salat, kegunaan salat. Sekarang caranya. Pertama caranya ada namanya bersuci. Ke WC Bu, bawalah sandal. Ada buat slot spesial untuk WC, jangan slot dari luar Pak, kotor WC. Buat spesial, pakailah slot. Tutup kepala, jangan dibuka kepala di WC. Tidak boleh begini di WC Pak. Setan banyak di WC. Saya sering merukiah orang Pak Kades, rata-rata kesurupan di WC. Kenapa? Dia WC tidak tutup kepala sambil merokok pula. Nongkrong di WC sambil merokok. Kan di sini balanya Pak. Ada. Baca doa masuk. Coba Bu, saya minta ibu coba doa masuk WC Bu sama-sama. Allahumma wal khaba'ith. Iya, Allahumma inni. Coba nih, baca doa masuk WC. Coba pakai mic. Doa masuk WC. Oh my God. Allahumma laka sumtu. Ini madrasah pesantren? Sekolah di mana? SD. Kelas berapa SD? Coba. Doa masuk WC. Enggak balik. Coba latihan menghafal. Allahumma inni. Coba tengok Ustaz. Coba Ustaz ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki, setan perempuan. Kalau setan laki-laki boleh kamu melek-melek yang laki-laki. Kalau setan perempuan kepada kita Pak, kita nengok perempuan gini. Setan perempuan tuh Pak. Dia lagi baca doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, boleh Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Coba ulangi dik. Pakai mic. Baby ibu yang belum hafal juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
hadiah. Coba boleh. Kalau apa dapat hadiah? Allahumma inni a'udzubika Minal. wal khaba'is. Oh, ini hadiahnya. Ya Bu ya. Dapat dia jalan ke surga. Ini Bu. Doa masuk WC jangan lupa. Di WC tidak boleh lama-lama, tidak boleh main Facebook di WC. Bawa HP belah WC. Tuh ya. Kemudian habis itu kita ke tempat sarana wudhu. Pertama kita cuci tangan, Pak. Biar tangan ini nunjuknya bagus. Cara nunjuk bagaimana, Pak? Satu di pinggang, satu begini. Kemana jalan ke SPB, Pak? Kalau orang yang sholat tuh ya, kemana SPB, Pak? Sana, Pak. Bapak nanti lewat batang sawit ini, belok kiri, belok kanan, ada batang kelapa bungkuk, luruskan batang kelapa itu, Pak. Bapak itu SPB. Ini jadi dia. Ini. Saya itu kita kumur-kumur. Berkumur kok. Maknanya apa? Membersihkan lisan ini dari pembicaraan yang sia-sia. Ya, itu maknanya, Pak. Cuci muka biar wajah ini bersih, senang aja nengok orang lain. Bukan senang nengok orang disenangi, senang nengok orang lah. Ya. Setelah itu balik tangan, biar suka berbuat baik, suka bersedekah. Kepala disapu. Kepala. Oh. Biar cara berpikir itu positif. Jangan suka negatif. Waduh, Ustaz apa? Ada Allah apa enggak ya? Kenapa? Udah lama berdoa aku enggak makbul. Jadi kalau ada ketemu orang kayak gitu, Pak, dalam masyarakat, Pak Kades, bawa dia ke rumah sakit, Pak Kades. Kalau ada orang katakan ada Allah apa tidak, bawa dia ke rumah sakit. Suruh nih orang sakit banyak juga. Ini Bu, ini yang terbaring, ini yang sudah hampir mati. Bu, kalau ke rumah sakit tempat yang hampir mati, tahu Bu tempatnya? Ada ruang apa namanya itu? Isolasi. Ruang isolasi, Pak. Bunyi-bunyi di sana, Bu. Nin. Aku 2 menit lagi nyawa tuh, Pak. Bawa orang itu di situ, Pak. Ini Bu, Bapak mana beruntung dari dia? Ibu mana beruntung dari dia? Pasti dia sadar tuh, Pak. Oh iya, ya ada Tuhan kiranya. Hai, Pak. Kemudian membasuh telinga, biar telinganya bersih, jangan suka mendengarkan yang baik-baik, karena kelemahan ibu di telinganya. Kelemahan ibu mana? Mudah menerima informasi negatif. Diedit orang foto suaminya, Pak, pernah kejadian kemarin, Pak. Dia baru beli mobil, diedit orang foto suaminya dikirim ke HP dia, dibuat di dalam mobil itu foto cewek, dia duduk bersama cewek dalam mobil. Saya bilang, Bu, ini editan namanya, orang fitnah itu. Akhirnya marah sama suaminya. Kenapa? Mendengar kata orang. Ini jangan, Pak. Jangan suka dengar kata Allah dan Rasulnya. Dengar kata Allah dan Rasulnya. Kemudian kita basuh kaki agar kaki ringan ke masjid. Apa untungnya ke masjid, Pak? Langkah pertama dosa diampuni. Langkah kedua derajat diangkat. Begitu seterusnya. Dia ke masjid apa lagi? Ada sunat tahiyatul masjid. Kalau sholat di rumah apa ada enggak? Sholat sunat tahiyatul rumah. Sudah wudu, usolli sunnat tahiyatul rumah rakaataini. Ada? Enggak ada, Pak. Yang ada tahiyatul masjid. Pahalanya 27 kali lipat. Kenapa kita mau nanam sawit jauh-jauh? Apa salah di halaman aja? Saya sudah lah, Ustaz, yang penting nanam sawit. Di rumah kami juga nanam sawit. Kenapa kamu jauh? Saya kami gitu, Pak. Kenapa jauh-jauh nanam sawit? Ingin hasil banyak. Juga sholat ke masjid, hasilnya banyak. 27 pahala sholat. Kalau sholat subuh, Bu, sholat subuh, Pak, itu 2 rakaat pertama setelah azan, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Banyak, Pak. Melimpah ruah kekayaan. Mau sugih, Bu? Sugih, Bu, dah seberat kami, Bu. Ibu di rumah boleh mau ke masjid silakan. Tapi pahalanya, Bu, tinggi di rumah. Ya, mau ke masjid tak dilarang. Di rumah salat salat fajar juga, Ibu. Sama pahalanya, Pak. Nah, kemudian duduk Bapak sampai terbit matahari 6.20 kalau sekarang, Pak, sampai 6.20 menit di masjid, itu dapat pahala pula seperti haji dan umrah yang mabrur. Maka sudah subuh jangan mabur. Zikir, Pak, pengajian. Kalau kami alhamdulillah di atas jalan itu, Pak. Sudah subuh tausiah,
Habis tausiah musyawarah, ada musyawarah zikir-zikir masing-masing, mau yasin-yasin, mau surat, habis itu sholat isyraq, habis itu baru snack, ngopi-ngopi apa-apa kue, baru ke tugas masing-masing, Bu. Itu lanang-lanang di sana, Bu. Coba ya. Jarang yang balik, Pak. Kemudian sholat di masjid, kita salam-salaman. Sebelum lepas tangan kita, dosa sudah berguguran. Setelah itu cara sholat. Nah ini Bu, kalau Ibu berjemaah, Bapak berjemaah, masih saya tengok pada mana-mana, suka renggang-renggang safnya. Sholat berdiri betul. Rukun sholat yang pertama nih, kedua berdiri betul. Kalau begini jadi betul nggak Pak? Enggak. Enggak Bu, dia berdiri betul. Nah, ini bersenggolan Pak. Bersenggolan. Mana ada yang sini di sini saya. Mbak naik sini sebentar. Biar Bapak nengok bagaimana cara bersenggolan. Itu siapa yang makan kerupuk? Sini saya yang makan kerupuk, siapa namanya Pak? Tolong Pak suruh naik sebentar. Nah, sini naik sebentar. Berani? Sini saya nih. Oh enggak berani. Siapa temannya? Siapa teman kamu tadi panggil? Panggil. Siapa temannya? Nanda sini. Yang dapat piagam dari sini nak. Coba naik. Oh ya tuh dua. Sini keduanya. Coba. Naik kedua sini nak. Ayo jalan. Kita akan praktek bagaimana cara merapatkan soft. Tolong nak. Nah, kamu jadi dai sekalian. Dia bukan ngajari saya praktek, dia nampak. Naik saya. Ya, tiga-tiganya naik. Ya, ayo naik lagi saya, ramai-ramai. Oh, satu RT naik tak masalah. Kita mau sholat asar berjemaah. Nah, terus, ya. Nah, sini saya. Sholat asar lagi ya, sini saya. Oh ya. Nah ini Pak, tumit sama lurus. Tumit kita di belakang sama lurus. Kemudian imam, maaf Pak, bukan ngajar imam tidak. Imam sebelum takbir nengok ke belakang. Saf kita lurus dan rapat. Nampak renggang gini? Maaf Pak, tolong rapatkan Pak ya, kita mau sholat berjemaah. Jangan segan Pak Imam. Kalau belum rapat jangan takbir. Saya kalau mau khutbah Jumat, Bu, sebelum rapat saf itu saya akan khutbah. Pak, saf ke depan itu bagus Pak. Silakan Pak dengan ikhlas Pak rapatkan saf. Saya tidak akan pernah saya diprotes Pak, Ustaz juga. Ustaz, khutbah dulu rapat saf. Dia di mana-mana orang bertebar. Inilah Pak Haji, kenapa Isra Mi'raj itu ada hasilnya ceramah berapi-api orang datang ke masjid. Kenapa duduknya jarang-jarang keliling dinding. Rapat saf. Ah ini rapat Pak. Ini dia, tumit sama lurus. Kemudian jaga Bu Pak selama sholat, jangan mendahului imam. Dengar imamnya bar dulu. Contoh dari ini nih. Dari diberi Allahu Akbar. Tunggu imam barnya dulu Pak. Baru kita bergerak dari atas. Karena ada imam ini dia rukuk tapi bacanya panjang Pak. Allahu Akbar. Lama dia sampai Pak. Padahal rukuk cuma kan. Dikarenakan saya mau dialog juga sama Pak Imam kayak gitu nanti. Pak Imam itu kan gerakan pendek kalau suaranya. Tertipu kita Pak. Karena dari sudut ke duduk kan pendek gerakan. Dia Allahu Akbar. Adik dengar lubarnya Pak. Mau mempendek panjang terserah urusan dia. Nah, setelah itu jangan mendahului imam. Dah ya. Paham Bu? Paham ya cara sholat. Kemudian apa lagi? Setelah sholat berzikir, beristighfar. Jangan setelah sholat kabur. Istighfar 3 kali. Subhanallah istighfar bagus Pak. Setelah masuk kabarnya kalau jam 4 saya dapat jam. Kabarnya Pak ada jam 4 kasih kode aja Pak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Pak lurus. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lurus. Dan itu subhanallah lurus Bu. Lurus Pak. La rabbana subhanallah. Kadang-kadang tempat lain bukan di sini Pak. Awalnya bagus ya. Ilahi rabbana subhanallah. Alhamdulillah. Bagus lah namanya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustaz pakar bahasa Arab. Apa artinya alhamdulillah Ustaz? Kalau alhamdulillah kan lurus segala puji bagi Allah. Nih Bu lurus Bu. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah.
akbar. Lobar 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 lobar. Ani kalau ada macam tu iman wajib tolong ingatkan Pak Kades. Pak Imam mohon maaf nyuwun sewu. Jaluk ngapura. Ini tadi artinya apa Ustaz? Iya Pak. Nggih. Ayo, tolong teman-teman ya. Nih Pak, setelah itu kita salam-salaman sambil selawat, indah nggak Pak? Indah, jangan tidak kenal dengan teman. Coba ya, coba adik baca doa untuk orang tua. Tidak tahu. Doa mau makan? Doa mau makan? Coba. Allahumma baik lagi ma'arifana wa qina adzabannar. Baca doa untuk orang tua. Alhamdulillah. Doa untuk orang tua. Doa ibunya. Itu bapak ke mama ke. Ingat Bu. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau mati anak cucu Adam habis amalnya semua dari 3 perkara. Pertama, awwaladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh mendoakan. Tuh ya. Tuh Bu, ajar anak doa di rumah Bu. Ajar doa di rumah. Ya. Sedekah ilmu manfaat. Coba saya doa kalau tuan. Allah. Allahumma khir Malah tidak. walidayya warhamhuma kama rabbayani Doa mau tidur saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dari Pak dia dulu. Nah, doa mau makan tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa badannya gemuk Bu? Dia apa doa mau makan? Iya, dia yang dapat doa mau makan hadiahnya 2 Pak. Masya Allah. Inilah balik turun dia, balik turun. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak udah nolong Ustaz. Makasih nak ya. Salam. Ini Bu ya. Inilah pada hari ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan saya, keluarga saya dan ibu-ibu hadir pada kesempatan ini, kita sama-sama cinta dan taat kepada Allah. Cinta dan taat kepada Allah. Boleh Bapak cinta Bu, boleh Bapak cinta Mbak. Dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Enak. Boleh ibu kalau dapat hakikat cinta nanti Pak Kades, air mata ini berlinang Pak. Indah bercinta dengan Allah itu. Masya Allah. Ini Bu ya. Kalau ibu cinta dengan Allah Bu, suami makin hari makin ganteng Bu. Yang hidungnya pesek jadi mancung. Kalau cinta dengan Allah Pak, Bapak kalau cinta dengan Allah, istri makin hari makin cantik Pak. Kayak bidadari. Syarat cinta dengan Allah. Boleh tes Pak Kades? Tes lah. Cinta dengan Allah, pasti ibu Pak Kades makin hari makin luar biasa. Siapa yang membuat itu? Allah. Tentu Bapak Ibu, saya dari awal sampai akhir tidak semuanya betul Pak. Pasti ada salah. Maka kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti, buang saja ke pematang. Kalau ada saya yang salah, jangan sampai masuk hati, buang saja ke belakang. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung doa Pak. Kita doa Bu ya. Doa sungguh-sungguh Bu. Kamu ibu nangis doa tu. Apa yang ibu nangiskan? Ya Allah, tadi kena marah-marah ya Allah. Nangis. Kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah ya Rabb kami, tolong ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa para ulama ya Allah. Dosa para guru yang telah mendidik kami ya Allah. Dosa semua anggota keluarga kami yang telah Engkau panggil menghadap Engkau ya Allah. Tolong Engkau jadikan kubur mereka semua ya Allah menjadi taman taman surga ya Allah.
Ya Allah, tolong kurniakan kami hakikat yakin sempurna kepada Engkau ya Allah. Tolong kurniakan kami hakikat salah khusyuk wal khudu' ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ya Allah kekuatan berzikir yang sempurna kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tolong bersihkan hati kami dari keraguan-keraguan kepada Engkau ya Allah. Tolong bersihkan hati kami ya Allah dari merasa lebih baik dari orang lain ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu selalu bersyukur kepadamu ya Allah dan sabar apabila Engkau berikan cobaan hidup ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, tolong Kau jadikan majlis kami ini majlis yang berkah ya Allah, majlis yang ada kekuatan mengamalkan semua perintah Engkau, meninggalkan semua larangan Engkau ya Allah. Demikian juga majlis zikir tempat lainnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama tausiah agama pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat kita ambil dan kita niatkan untuk mengamalkannya. Dan semoga majelis pada hari ini dapat menjadi asbab hidayah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kampung kita, dan asbab hidayah untuk manusia di seluruh alam. Demi sempurnanya majelis dan kita semua mendapat barokahnya, mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra, re, ra, re, ra.